Kalau kamu ngedit, ya waktumu aja yang diatur. Kalau aku sekarang ngedit itu lebih seneng dari pagi sampai malam. Oh, berarti bentar, berarti Mas, sebenarnya ketika ngomongin karir nih ya, kamu memandangnya apa yang karirmu tuh mengajar atau ngedit sebenarnya? Dari pribadimu sendiri. Ya kalau karir, jenjang karirnya paling berjalan ya sebenarnya ngedit. Jenjang karirnya paling berjalan ngedit. Ya ngedit sudah sampai di titik ini kan karena aku memang dari nol berjalan sampai di titik ini gitu. Tapi kalau ngajar itu karena sama juga, aku tuh seneng wae berbagi gitu ya. Sharing-sharing ilmunya gitu. Sharing ilmu. Dulu tuh aku bercita-cita menjadi pengajar itu ya karena aku seneng aja sharing gitu, bagi apa yang aku punya gitu. Bukan yang kemudian aku harus berkarir terus jadi kepala jurusan, kaprodi. Enggak bercita-cita begitu. Jadi rektor tiba-tiba. Oke. Nggak ada jenjang di sini ya, ngajar udah cukup. Sebenarnya kalau di pendidikan kan ya karirnya begitu ya. Maksudnya kamu harus sekolah kayak sekolah lagi S3. Nah, itu ada kemungkinan nanti karirmu berjalan di pendidikan gitu kan. Tapi kan aku tidak mengejar ke situ. Aku senang aja sharing gitu. Tapi malah itu yang jadi cita-citamu, Mas. Iya. Waktu dari dulu memang dari awal. Ngajar orang. Oh, emang ya karena waktu itu ya sebenarnya aku ditawarin. Kamu mau nggak ngajar di ISI gitu. Terus aku bertanya, ngopo kok aku harus mengajar? Ngiri banget. Kayak cewek banget nih. Ditanyain, nggak jawab tapi malah nanya. Coba kasih aku alasan kenapa aku harus ngajar gitu. Nah, dijawab, kalau kamu ngajar, satu, kamu masih bisa berkarya. Betul. Ya kan? Terus yang kedua, kamu tetap mau tidak mau akan terus belajar. Karena terus sharing kan. Ya, mau tidak mau akan terus belajar. Jadi poin itu sih, 2 poin itu yang kemudian oke. Masuk akal buat aku. Oke gitu. Cocok lah. Selama ngajar ini juga tidak mengganggu prosesku berkarya dan berkarya tidak mengganggu yang lain, ya udah nggak masalah. Dan sejauh ini enggak? Sejauh ini belum. Belum, benar. Belum. Tinggal menunggu keputusan pemerintah yang baru nanti gitu maksudnya. Kalau udah jadi rektor gitu beda lagi mungkin Mas ya. Betul, beda lagi urusannya gitu ya. Dicul maksudnya sih. Mumet deh. Mas baginya apa Mas? Soalnya kan kalau saya lihat si Ropi biasanya ngedit kan semalaman suntuk gitu. Sedangkan paginya kan harus kuliah ngantor ya Mas. Ya, itu kan problem apa ya? Kadang orang-orang itu kalau di kelas ya, aku takon siapa yang pengen jadi editor, siapa yang di editing. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada orang yang seneng iki terus yang nek gawe karya do syuting sing arep ngedit sapa. Biasanya itu terbuang kayak gini Mas. Kayak ini nggak bisa apa-apa ya udah ngedit aja lah, bisa megang laptop kan bisa. Udah ngedit. Ngedit ngono kae. Terus ngomong, "Oh, ngedit itu identik dengan begadang ya, Mas." Ngono kae. Terus, "Lah ngapain kok begadang?" Ya karena biasanya dapat moodnya itu pas malam hari. Nah ini nih benar. Ya. Ini 9 dari 10 orang ngomong seperti ini betul Mas. Iya benar. Ngomongnya begitu. Cuman aku merasa kalau kamu ngedit ya waktumu aja yang diatur. Kalau aku sekarang ngedit itu lebih seneng dari pagi sampai malam. Misalkan pagi bangun tidur, beres-beres, olahraga, bikin kopi, terus ngedit. Itu lebih fresh buat aku gitu. Daripada aku ngedit tengah malam sampai pagi gitu. Dulu aku begitu. Iya, sempat ada masanya aku begitu, tapi ternyata nggak efektif aja gitu. Nggak efektif. Nah, kalau ngomongin terus moodnya malam ya Mas. Mood itu kan bukan ditunggu, mood itu digawe ya kan. Mood itu kan dibuat. Dari diri ya. Iya, dibuat dari kita sendiri. Moodnya aja ditunggu. Kalau ditunggu ya nggak datang. Ya. Harus dibuat. Mood itu harus dibuat. Kayak Kipli misalkan syuting perang ngono kae. Action, aku rumput. Wah, kayak masalah tuh. Selesai karir. Selesai tidak cair. Ya kan mood harus dibikin. Iya, ngono kae tadi ya udah ya
aku kemudian lebih seneng ngedit itu ya udah pagi sampai malam jam 8, jam 10 gitu. Jadi setelah itu aku masih bisa tidur, masih bisa istirahat proper gitu. Nah, tapi kan ngajar pagi sampai sore. Ya kan kalau masalah ngedit kan terus kemudian di waktu-waktu kosong aja. Ngajar kan nggak tiap hari. iya. Berarti kamu membagi itu. Iya. Saya kayak, hari ini misalkan kosong nih, aku ngedit nih berarti gitu. Oh berarti nih habis ada kelas terus di ruang dosen, Mas Greg juga ngedit ya Mas? Ya sok-sok. Sok-sok. Selama nggak ada kelas kan Mas? Oh benar-benar. Oh iya juga ya. Sok-sok. Tapi ya kalau memang nggak memungkinkan untuk dibawa ya udah di rumah aja, nanti pulang buka sejam 2 jam gitu aja, dilanjut besok pagi. Tetap nggak akan begadang Mas? Enggak. Kapan berubahnya tuh Mas? Kapan berubahnya? Sama tahu itu perkara waktu gitu, sama tahu. Karena Ropet masih di dalam fase itu kan Benyul, benyul. Malam ngedit, pagi, sore cuma taksi lagi gitu, taksi nema gitu kan. Iya, jadi aku nggak ngerti kapan berubahnya, nggak ngerti. Tiba-tiba ya udah rasanya ngedit di pagi hari itu lebih fresh aja gitu. Aku merasa itu lebih fresh aja, bangun tidur, pikirannya lebih fresh, lebih enak daripada malam itu kan ya udah pasti otak itu lelah lah gitu. Iya, karena bangun pagi. Sudah sudah aktivitas, sudah ada aktivitas gitu. Tapi kan aku kan juga sempat ngedit nih Mas ya, di kelasnya Mas Greg juga kan. Nah maksudnya itu memang ada perbedaan loh Mas ngedit pagi sama ngedit malam itu untuk inilah distraksi. Oh iya, Iya kan, mungkin maksudnya itu malam salah lebih satunya. sepi atau apa? Sepi, nggak gitu. ada yang tiba-tiba teriak atau tiba-tiba ngajak, ayo ngopi gitu kan. Tapi di kontrakanku sih enggak ya, aku ngedit itu kayak ayo gitu, apa gitu misalnya. Ayo, pergaulanmu yang salah berarti. Salah. Enggak Ya, juga. Sportif ya. Ya ngomong aja, misalkan ayo enggak aku lagi ngedit gitu ya udah gitu. Teman-temanku ya paham ngono kayak. Oke. Tak segampang itu. Aku Iya, lagi ngedit iya ya. Mas, bener. Aku lagi ngedit nih. Kerja. Gitu Mas. Halah udah gini. Iya. Ayo ayammu. Tapi temen-temen memang sepaham itu, maksudnya ketika kau bilang lagi ngedit ya udah gitu. Oh lagi ngedit ngono kayak nanti enggak kelihatan di tongkrongan gitu. Ya udah pasti lagi kerja. Itu ya kerja dan mereka udah paham. Udah tahu. Nggak diomongin tuh ya. Enggak. Oke. Sehat ya? Apakah ini namanya kedewasaan ya? Iya mungkin kedewasaan. Ini namanya kedewasaan. Kalau sekarang kan kemana nih Ropip nggak ada di tongkrong, disamperin ke rumahnya. Disamperin. Kita kelinting. Bener. Gantungan kuncinya kedengaran gitu kan. Berbahaya. Iya. Anu Mas, tapi ini ngomong-ngomong jam kerja nih Mas ya. Soalnya kan yang banyak terekspos kan jam kerja filmmaker yang di lapangan. Iya, di Ya, lapangan. Nah, sebenarnya kalau setahuku memang kalau editor-editor atau anak-anak pos itu kan memang juga ini tuh Mas. Gimana Mas ininya? Iya. Apa ini? Ya kalau aku ya menentukan jam kerjaku sendiri aja ngono kayak. Misalkan dari pagi mulai start jam 9 kok katakanlah jam 12 istirahat, nanti jam 1 jam 2 mulai lagi. Sore istirahat, nanti malam lanjut lagi, Pak mentok paling sampai jam 9 jam 10 gitu. Tapi kalau lagi merasa nanggung ki ngono kayak ya wis 12 ki wae ngono kayak. Tapi jam kerja kita aja yang atur gitu. Soalnya itu kan nggak terlihat ya, maksudnya orang nggak melihat kapan kita kerja kan. Dan Betul. Di satu sisi itu kelebihannya juga, menjadi editor kan kayak ya udah bisa milih kan kerja kapan. Cuma ini ada pembahasan nggak Mas? Maksudnya ketika kita dengar sekarang lagi marah-marah bahas dalam kerja gitu, di asosiasi misalkan itu dibahas nggak sih kayak kerja tuh gini. Iya, kalau di asosiasi ya udah kita maksudnya sama teman-teman kita sendiri bahwa mulai kita atur jam kerjanya lah gitu. Nanti misalkan kita preview bareng produser ya jangan sampai jam 12 lah mentok jam 10 itu tuh wis rampung. Itu yang coba kita approach-nya gitu. Jadi memang misalkan bangunnya rada siang ya udah kerja dari siang sampai jam 10 kan. Itu kan sudah jam kerjanya udah panjang kan. Berarti itu ngaruh ke timeline post pro kan berarti? Enggak, timeline post pro itu kan sesuatu yang sudah kita sepakati di awal kan. Sesuatu disepakati di awal. Kita preview di tanggal ini ya, tes ngono kae. Kita punya waktu berapa? Seminggu. Ya udah seminggu itu kamu atur aja waktunya. Oh, tapi ketika deal-dealan itu kamu misalkan ngomong Mas, ini seminggu nih dengan materi lalala misalkan.
itu udah terkalkulasi nggak yang seminggu nih kelar nggak ya dengan jam kerjaku bakal sehat nggak ya gitu? Pasti kelar. Maksudnya ngelihatnya ya tawar menawar aja. Kalau misalkan film panjang gitu, Mas ini preview di tanggal ini gimana gitu? Preview ke siapa nih gitu? Ke produser. Oh kalau preview ke produser kan aku harus ke sutradara dulu gitu. Nah sutradara gimana schedule-nya? Gitu. Aku ngikut sutradara aja. Kalau aku dikasih waktu setelah syuting untuk ngedit biasanya aku minta 2 minggu tuh, 2 minggu lah minimal gitu untuk aku ngedit ceritanya gitu. Baru nanti dari 2 minggu itu ke sutradara. Sutradara nanti baru sama sutradara berapa hari gitu. Seminggu katakanlah baru Baik lagi ke produser. ke produser. Oke. Berarti nggak ada hitungan pasti, maksudnya kayak akhirnya sehari ya itu kita sendiri yang ngatur. Ya. Jadi kita punya waktunya, hari kamu dapat jatah berapa? 2 minggu. Ya udah, kamu mau Sabtu Minggu libur ya nggak apa-apa kok gitu. Oh iya benar sih. Orang nggak tahu juga ya. Sabtu Minggu libur gitu kayak harusnya bisa kelar 2 hari tapi 5 hari nih capek banget kerjainnya gitu. 2 hari party dulu. Sorry. Ya, itu maksudnya istirahat, maksudnya kan istirahat energi gitu. Nggak salah ya? Oke, sip. Nggak party kok. Nggak. Parto. Benar. Ya. Oke. Terus kalau misalkan ngomongin akhirnya misalkan udah tertentukan di jadwalnya seminggu gitu kan. Terus habis itu dengan itu kan seminggu masih rasional lah ya untuk ada yang nggak make sense nggak Mas? Ketika dan itu mau nggak mau ya udah gitu. Oh ada. Itu ya dulu ngerjain misalkan web series gitu. Selesai syuting cuman dapat waktu ya web series pendek ya, maksudnya 5 menit 10 menitan gitu ya. Tapi kalau minta previewnya langsung 3 episode gitu, dikasih waktu 4 hari gitu ya. Wah kejam nih ngono kae. Tapi ya udah mau nggak mau kan Dijalanin. gitu. Ya dijalanin aja. Oh. Masih banyak yang kayak gitu nggak Mas sekarang? Kalau sekarang sih udah mulai enggak sih gitu. Udah mulai enggak ya? Udah mulai ngerti lah ya. Nah, jadi ya kita tawar aja. Oh, tapi berarti maksudnya gini, ketika aku kan mengalami ini ya Mas ya, ini sekalian saya nih. Iya. Aku merasa beberapa klien itu mungkin tidak begitu paham akhirnya untuk kayak pengennya urgennya gini misalnya. Anggaplah oke, yang kerja produsernya atau post produsernya tuh ngerti, tapi si yang klien misalnya tuh nggak tahu kalau harus sepanjang itu gitu. Terus akhirnya kamu melakukan edukasi juga nggak buat mereka secara tawar menawar itu? Ya, aku tawar menawarnya kalau masalah schedule itu kan untuk film itu ada post manajernya ya, jadi yang ngatur schedule kan dia gitu kan. Terus ini kamu jatah ngedit segini nih gimana gitu. Bentar, dari materi ini harus giniin dulu, ini sehari, katakanlah ini sehari mau menyentuh 2 hari lah, sehari setengah gitu. Terus aku kan baru punya waktu segini. Nah kalau aku preview di sini agak kemepetan nih, mungkin ya sehari 2 hari lagi lah gitu. Oke. Ya kalkulasinya begitu, aku tawar menawarnya sama post manajernya biar nanti dia arrange dengan sutradara dan produsernya juga enak, atau dengan klien gitu. Tapi biasanya kalau kerjaan-kerjaan sing katakanlah wong nek nyebut iki nek iklan web series itu kan kerjaan digital gitu ya. Kerjaan digital itu memang ngitung mundurnya dari mau tayangnya biasanya cepet gitu, jadi memang waktunya pasti pendek gitu, dan dia cuman 5 menitan gitu kan. Cuma. Kadang kan gitu. Betul. Oh mungkin itu juga alasannya yang iklan-iklan digital itu lebih ini ya Mas ya. Oh itu waktunya lebih kejam sebenarnya. Waktunya lebih kejam, tapi kan ininya juga lebih Mas. Apa? Untuk biaya namanya gitu. Biaya namanya udah ada juga kantor ya. Sampai itu. Ya kalau dulu iya, tapi sekarang aku rasa sih enggak segede dulu ya. Wah ini oknum ini pasti udah mulai. Ini salah pemerintah ini. Iya, ini salah pemerintah. Salah miliun. Sorry. Maaf. Bisa ke sana itu. Maaf. Sorry ya. Kamu jangan main kaskus kamu itu. Iya, sorry. Lanjut. Maaf. Oke. Tapi kalau misalnya gitu berarti
dalam ada antisipasi kayak ini nggak mungkin, akhirnya aku nge-hire asisten misalkan biar bisa bantuin ngerjain gitu ada? Ya pasti aku pakai asisten. Oh pasti Pasti tetap, pakai oke, nggak beneran diri sendiri gitu ya? Pasti pakai asisten. Jangan samakan warga dengan dirimu. Maaf ya. Asisten Ropip adalah Ropip. Oke, kalau enggak ya repot gitu kan, biar kita nerima itu udah rapi filenya, udah kesusun gitu, enak lah gitu. Jadi Bisa fokus. bisa lebih fokus. Ada nggak momen kayak Mas ngasih preview satu tuh kayak ini mepet banget nih, udah kasih dulu aja lah mending gitu. Enggak sih, memang ya udah Tetap harus maksimal. harus itu maksimal aja. Sama tahu kan, aku gitu soalnya ada momen. Enggak, maksudnya bukan film, ada project dulu. Sekarang udah enggak kok, makasih klien. Nanti calling lagi ya. Terus, tapi akhirnya dengan kayak tadi ya, misalnya digital yang sekarang kayak gitu, sebenarnya Mas tuh editing ini tuh emang film toh atau ada banyak cabang-cabang lain gitu loh secara pemasukan di film? Ya, Kerja di film, kerja di editing, sorry. Ya kerjaannya ya kalau dulu kan terus yang ngedit iklan iya gitu kan. Terus ya itu digital iklan itu iya, terus dokumenter iya, fiksi iya, ya udah gitu. Sampai sekarang itu Mas. Masih iklan-iklan juga. Iklan udah jarang sih gitu karena kayaknya iklan itu juga tidak segencar dulu kayaknya. Rasanya nggak segencar dulu karena saiki kan wis akeh yang bisa buat Banding harga. promo ya. Konten TikTok nggak? Apa? Enggak. Reels gitu nggak ya? Enggak. Banyak loh Mas itu. Bupati bikin TikTok. Iya kan. Satu short berapa gitu, lumayan. 25.000 maksudnya. Tapi dengan adanya asisten kan otomatis kamu harus mengajari Mas. Atau harus kayak ngarahin kan? Atau hire-nya memang yang Udah biasa kerja udah aja. biasa kerja. Ada pernah gambling nggak nih suatu hari hire asisten terjadi gitu sesuatu misalkan. Oh di hire, aduh waktu kerjain laptopnya hilang gitu. Pernah nggak sih Mas sebenarnya? Saya nggak ada nih, siapa tahu gitu kan maksudnya. Oh, aku kehilangan laptop itu 2 kali. Banyak kayaknya. 2 kali. Dulu waktu syuting Ambilkan Bulan gitu kan. Ya asisten yang jalan tuh. Terus dari Jakarta mau ke Solo naik mobil kan gitu, bareng-bareng naik mobil gitu. Berhenti tuh di mana? Rest area. Tahu-tahu kacanya dipecah, hilang laptopnya. Gitu. Maka waktu itu aku ditelepon, laptopnya hilang ya gitu. Harddisknya masih ada. Poinnya itu aja. Iya. Harddisknya masih. Oh ya udah, laptop tak urusi gitu kan. Karena waktu itu aku beli laptop itu dapat asuransi. Ya. Sehingga tak urus asuransinya, aku bisa ngeklaim ya udah depresiasi ya, jadi dapatnya voucher buat beli lagi poinnya gitu. Terus hilang yang kedua itu waktu syuting di Jogja gitu. Ya udah lagi di jalan atau dikabari, Mas nganu laptopnya hilang nih. Ya udah terus tapi harddisknya isih ra. Isih ayo wis. Itu ya perlu tahu. Karena itu lebih mahal daripada laptop tuh kayaknya Mas ya. Lah kalau datanya hilang kan Iya benar sih. ya kan kalau datanya hilang kan masalah. Apalagi workingnya ya, Iya. ulang lagi kan berarti. Tapi yang kedua ini nggak tahu mas alasannya kenapa Mas. Karena yang itu kan di rest area dipecah. Nah, yang kedua apa? Terlilit pinjol mungkin. Pinjol. Jare ini hilang neng kos-kosan. Oh iya. Jare ini hilang neng kos-kosan. Aku ora ngerti juga. Tapi ya udah aku percaya aja gitu kan. Dan ya aku kira njaluk ijol ngono kae. Ora njaluk ijol ning ngerti-ngerti ya Kasih voucher dikasih. DKI ngono kae, DKI laptop Mas iki nggo ngijoli sing ilang wingi lho. Aku kan njaluk ijol ning ya wis lah tak tompo karena aku merasa oh ya kamu laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi cewek-cewek ya Mas ini sangat bertanggung jawab. Oh yang kedua itu yang episode sebelumnya. Betul. Episode sebelumnya. Lihat di episode sebelumnya ya cewek-cewek siapa Mas itu. Dicek sih episode sebelumnya ya, bisa tuh. Langsung aja nikah aja. Jawab kok itu.
Walaupun ngecatnya sambil bergetar kan. Ya pokoknya begini. Nah itu pas ilang ngono kae aku ngomong ngono kae sing yang bingung malah teman-temanku. Teman-temanku terus tak goleke wong pinter ngono kae. Nah kanca-kanca aku ki ikhlas ya bisa ngono kan. Sing do bingung lah ngono kae. Karena yang penting harddisknya kan. Kalau aku yang penting datanya aman aja. Datanya aman. Bener. Tapi kalau masalah data pernah nggak, Mas? Kalau format apa gitu? enggak, belum. Kita jagain datanya hati-hati gitu. Jadi kalau bisa ya ada beberapa backup lah gitu. Udah duluan dari awal syuting ya. Nggak mungkin dong, maksudnya habis syuting kartnya dimasukin bungkus tisu terus kalau sampingnya nggak sama kebuang, nggak mungkin kan? Hilang materinya, nggak mungkin. Kalau terjadi ya, nggak mungkin terjadi kan kayak gitu. Mungkin itu. TA saya mak teratap gitu. Tapi biasanya sebanyak apa sih Mas backup itu tuh biar kalau jaga-jaganya? Ya kalau aku sih selalu minta gini ya, syuting gitu. Oke. Berapa hari syuting gitu kan, ngitung harinya dulu. Terus oh ya udah nanti aku pasti minta hard disk 2 gitu. Pokoknya hard disk 2. Jadi misalkan ya udah minta 4 tera 2 deh gitu. Satu desktop, satu mobile misalkan. Yang mobile yang buat working yang biasanya yang desktop gitu. Tapi kalau pas pergi kemana harus bawa data ya yang mobile yang dibawa. Projectnya di backup juga nggak? Di backup. Tetap ya, tetap di mirror kemana-mana gitu ya. Jadi aman juga kalau misalkan penghilangan disknya masih ada workingnya. Iya. Ya, gitu Bang. Maksudnya kalau syuting itu backup. Ya nanti gue sampein ke Ropip temen gue. Ya.